posisi paling realistis dan paling nyaman. Perhatikan dari posisi S1 dengan posisi R1 terlebih dahulu. Teman-teman memperhatikannya posisi yang terdekat dulu, jangan terlalu jauh. Jadi kalau terlalu jauh nanti malah teman-teman tidak bisa mengambil peluang-peluang yang ada di depan mata. Jadi perhatikan posisi R1 ataupun S1. Jadi boleh bermain teman-teman, bermain Euro GPY di antara R1 dan posisi S1. Kenapa saya bolehkan? Perbolehkan karena ring hariannya ini Euro GPY masih bisa bertahan lah. Kalau modal kecil asalkan lotnya nggak terlalu besar ya buat teman-teman. Jadi untuk R1 di sini teman-teman main di sini berarti trennya ketika mencapai S1 apakah ada konsolidasi untuk buyer itu kuat naik. Kalau tidak ada, biarkan dia breakout dulu ke bawah. Setelah breakout ada tanda-tanda untuk kembalikan berada di S2. Teman-teman persiapan untuk melakukan buy di area S2 ini. Kalau misalnya ternyata teman-teman melakukan buy dan tidak bisa bertahan di posisi S3 ya, sampai S3, maka teman-teman boleh melakukan stop loss di area ini. Diberikan jarak kurang lebih 250 pip ya. Sudah seperti saya sampaikan. Jadi bisa melakukan SL-nya di kisaran ini. Ini jauh lebih realistis. Kalau memang bisa bertahan, ya SL-nya sebaiknya di area ini. Ini jauh lebih aman. Tapi ada jarak 250 pip dari SL. Ini kalau kita lihat dari perjalanan yang sekarang terjadi. Artinya, trend seller ini sudah mulai membentuk. Ya, membentuk walaupun belum seberapa. Nanti pembuktiannya itu di sini. Pembuktiannya berada di S1. Nanti akan diuji. Apakah dia breakout atau dia reversal. Nah, nanti diuji di sini. Jadi, teman-teman monggo dimanfaatkan situasi serumit mungkin untuk belajar. Tetapi, kalau memang mau main aman, posisinya biarkan dia breakout terlebih dahulu. Baru kita bisa membaca kemudian apakah dia lanjut sell atau dia akan lanjut buy. Nah, inilah di sini. Ini adalah logika trading kita yang akan kita mainkan. Ini untuk Euro GPY ya. Ini perhatikan angka-angkanya. Oke, kita masuk ke GBP GPY ya. Masuk ke GBP GPY. Kalau kita lihat dari GBP GPY, ya, tren yang kemarin itu masih didominasi oleh tren buyer ya. Untuk di posisi tren buyer. Jadi posisi permainan untuk yang lebih realistis ya. Jadi saya tidak mengatakan posisi yang pasti untung itu tidak, tapi posisi-posisi yang ketika teman-teman itu harus berhadapan dengan realita spot market. GBP GPY ya, supaya enggak itu ketinggalan. Nah, ini posisi teman-teman bisa main di posisi S1 boleh, R1 boleh. Ya kan? Posisi R1 di sini. Kalau dia breakout R1, maka teman-teman bisa ikut R1. Kalau teman-teman breakout SL, sellernya, maka teman-teman bisa ikut breakout S1-nya dulu. Tetapi untuk kita melihat lebih jelasnya, ini jelas trennya, tren posisi, tren buyer. Jadi, bagaimana kita bermain aman? Kalau mau bermain aman dan tidak pernah ketinggalan, begitu ada tanda-tanda di S1 buyer, maka teman-teman bisa ikut buy. Kalau dia turun lagi, kita buy. Tentunya lotnya teman-teman harus dipertimbangkan. Ya. Harus dipertimbangkan dan harus disadari. Dan karena sifat dari GBP GPY ini kan juga kategori mayor pair yang cross pair yang sifatnya agak kuat dia ya, untuk GBP GPY.
Ini untuk plan GBP GPY, posisi R1, S3, bahkan posisi SR-nya. Nah, ini sudah komplit, tinggal teman-teman nanti mengaplikasikan pada gambarnya dan tinggal menguji apakah di area-area itu terjadi pembalikan atau terjadi penerusan, maka teman-teman boleh diuji. Ya. Oke, ini untuk plan GBP GPY. Sekarang untuk USD GPY. USD GPY pun ini sama posisinya, ya kan? Posisinya sama. Jadi kalau kita melihat dari sisi tren, ya kan? Tren yang terbentuk ini masih tren buyer yang cukup kuat. Jadi tidak ada penurunan sama sekali. Belum ada penurunan sekian persen, itu tidak ada. Walaupun pada pertengahan siang kemarin sempat turun terkoreksi di posisi S2 dan kemudian dilanjut ke atas lagi sampai hingga membreakout. Ya. Jadi ini adalah tren yang terjadi. Tapi teman-teman untuk bermain amannya sebaiknya menunggu posisi R1 terbreakout atau tidak. Yang jelas teman-teman sudah mengetahui bahwa ini trennya, tren buyer itu sudah menguat posisi sampai posisi S3. Ketika mencapai S3, ya, teman-teman ini sangat berhati-hati sekali untuk melakukan, ya kan, untuk melakukan posisi apakah ini terjadi pembalikan atau tidak. Nah, posisi SL-nya jelas di 110.795. Kalau posisinya sampai ke posisi R3, teman-teman harus waspada, karena S3 itu adalah batasan akhir dia breakout atau tidak. Kecuali ada berita, ada kemungkinan dia akan bablas sampai ke atas. Ada kemungkinan juga dia bablas sampai posisi biasa. Selama tidak ada berita, dalam koridor-koridor biasa saja, saya kira tidak akan nyampe di posisi S3. Ini untuk plan USD GPY ya. USD GPY. Oke, untuk plan Euro GPY, GBP GPY, dan USD GPY pada hari Kamis saya cukupkan sekian dulu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan salam WD konsisten.